macam-macam. Iya kan? Bukan hanya sandang pangan papan aja. Mas, kapan healing mas? Sekarang Pantai Gesing sudah bagus. Ngerti Pantai Gesing nggak Pak? Enggak juga. Ya salam, ya Allah. Belum ada yang pernah ke Pantai Gesing sini? Belum ada? Belum juga, nggak tahu. Ya Allah, memang Gunung Kidul Utara ini sudah nggak pernah lihat pantai. Pantainya jauh 60 kilo dari sini. Kapan-kapan jalan-jalan lah. Tak kasih gratis nanti kalau masuk nanti. Saya suruh buka pantainya nanti itu untuk orang ngawen aja. Untuk jenengan aja kalau gitu. Ya Allah, kebutuhan tadi banyak. Kalau pakai standar kebutuhan Bapak, wah sudah jenengan pusing tiap hari itu. Harus penuhi semua kebutuhan istri. Wah yang dinamakan bukan kebutuhan aja dianggap butuh. Maka nggak ada ujungnya itu kebutuhan. Yang ada di sini kita memberikan nafkah itu lihat dari kemampuan. Kemampuan siapa? Suami. Kan orang kasih sedekah itu tidak lihat kepada orang yang diberi. Pak, jenengan butuh apa saja? Saya mau kasih sedekah ini. Enggak, terlalu baik itu. Pak, ini ada uang saya mau bantu Bapak. Gitu. Bukan, Pak, coba sebutkan kebutuhan Bapak. Wow, dia sebutkan macam-macam tuh. Oh Pak Ustadz, saya belum bangun rumah. Oh Pak Ustadz, rumah saya begini. Oh Pak Ustadz, saya belum ada keramik. Oh Pak Ustadz, macam-macam dia sebutkan. Maka dalam nafkah juga sama. Lihat kemampuan suami saja. Maka balik ke nafkah tadi. Kalau masalah keuangan, sekali lagi ya, dipenuhi tadi. Laki-laki penuhi nafkah. Sedangkan dari sisi perempuan, sudah dia jaga harta tadi. Dan di samping itu ya sikap dia sebagai istri nerimo keadaan yang ada. Maka kalau kerjasama seperti ini enak. Tidak banyak cekcok, tidak banyak saling ribut gara-gara keuangan. Siap menerima keadaan, siap nerimo. Terus yang keempat tadi, kenapa terjadi pertengkaran? Karena kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang. Kurang perhatian yang cukup. Suaminya sibuk kerja terus. Nggak ada waktu untuk istri, nggak ada waktu untuk anak-anak. Maka kadang istri itu mengungkapkan itu. Kadang dia pakai emosi. Sebenarnya dia pengen ringkas saja. Mas, kapan di rumah? Atau istrinya itu kadang cuma sibuk ngurus anak terus. Wah, anaknya 3. Kecil-kecil semuanya lagi. Nggak ada yang bantu, nggak ada simbahnya, ngurus sendiri. Bisa stres loh itu. Tanpa ada sokongan suami, tanpa suami bantu. Istilah zaman sekarang itu ada istilahnya baby blues. Baby blues itu apa? Keadaan depresi dikarenakan mengurus anak pasca kelahiran. Itu bukan lagi kesurupan. Itu nggak perlu pakai ruqyah. Solusinya apa? Kasih healing. Waktu liburan untuk istri. Gantian suami yang ngomong. Itu aja. Kalau di kota itu biasanya ya ada kajian ibu-ibu pagi-pagi itu jam 9. Suaminya yang jaga anak. Istrinya ngaji dulu. Setelah itu gantian lagi. Dia butuh rehat sebentar saja. Ini kadang nggak main mikir-mikir. Sebagian suami itu kadang mikirnya produksi jalan terus.
Anaknya 9. Sudah punya anak 9, bingung juga. Iki nafkahe kepiye? Akhirnya pengen cari sekolah juga pas-pasan. Istri ngurus itu semuanya, masih kecil-kecil lagi. Bukan berarti gak boleh punya banyak anak, bukan. Kadang semuanya harus mikir lagi. Strateginya itu gimana, kemampuan seperti apa. Memang benar banyak anak banyak rezeki. Benar gak ini? Benar. Tapi ada yang punya banyak anak ternyata rezekinya gitu-gitu saja. Saya pernah dapati seorang itu, saya marahin dia gara-gara dia punya anak banyak terus tuh. Sampai suatu saat dia punya anak lagi. Terus mau cari pinjaman uang. Langsung saya bilang, "Mas, solusinya cuma satu, Mas. Stop, nggak usah produksi lagi dulu. Mikir dulu, Mas. Itu utangmu sudah keterlaluan banyaknya. Karena setiap punya anak utang lagi, setiap punya anak utang lagi, setiap punya anak utang lagi. Mas, stop aja, Mas." "Ya Ustadz, saya akan stop." "Iya, kalau enggak besok utangmu numpuk lagi itu." Karena nggak memikirkan keadaan. Jadi harus pikirkan lagi. Kalau enggak, nah tadi istri kurang perhatian, kurang kasih sayang, istrinya juga stres, beban utang juga makin berat, padahal penghasilan pas-pasan, semuanya harus dipikirkan. Kan punya banyak anak juga punya beban. Beban apa? Tanggung jawab. Ada nafkah, ada pendidikan, mendidik supaya anak jadi soleh, semuanya perlu dipikirkan itu. Nah, solusinya berarti secara umum untuk hal tadi satu, tadi ya perbaiki komunikasi dengan baik. Bahkan kadang komunikasinya itu diam saja, menghindar, nggak teruskan pertengkaran seperti terjadi pada Ali dan Fatimah. Ali ketika lagi marahan dengan Fatimah, Ali pergi tidur di masjid. Supaya apa? Biar pertengkarannya nggak lanjut. Maka bapak-bapak, wahai bapak-bapak, besok kalau lagi marahan, perginya kemana Pak? Masjid. Tidur sini aja. Gitu nggih? Nggih. Marahan berarti. Ketika itu Rasulullah SAW langsung cari Ali. Wali mana? Ali ternyata di masjid. Kemudian Rasulullah SAW katakan ketika itu, "Kum ya Aba Turab." Kebetulan Ali tidur itu di tanah. "Wahai Abu Turab, wahai yang sedang tidur di tanah dengan ditempel dengan debu itu nempel di badannya, bangun, 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 bangun." Dia panggil anak mantunya seperti itu. Dia panggil menantunya seperti itu. Terus yang kedua, saling memahami dan menghormati perbedaan. Diselesaikan, wasulhu khair. Damai tetap lebih baik. Terus yang ketiga, atur keuangan dengan baik. Di antara bentuk atur keuangan adalah manage, atur dengan baik masalah utang. Saya sebut masalah utang ini cuma di Gunung Kidul aja. Karena saya sudah tahu tuh masalah dari orang utara sampai selatan. Sama aja. Betul nggak Pak? Betul. Ada tapi diam-diam aja itu. Terus yang keempat, beri perhatian kepada keluarga, istri dan anak. Terus yang terakhir, yang kelima, berdoa. Minta tolong kepada Allah untuk terselesaikannya masalah, biar rumah tangga tetap utuh, terjaga. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabahi doa-doa kalian. Semoga Allah beri taufik dan hidayah untuk keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Monggo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nafkah. Dulu ternyata dalam praktek biasa orang istilahnya hasil pas-pasan atau dulu itu justru malah lakinya itu tidak minta kebagian, langsung kepada istri. Semuanya dikasih ke istri. Iya, semua kepada istri. Terus lakinya kalau ingin kebutuhan apa meminta kepada. Berarti istrinya jadi menteri keuangan. Ya. Itu salah atau tidak? Oke. Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Keuangan semuanya dikasih ke istri semuanya. Wah, alasannya macam-macam. Ada yang suaminya takut pada istrinya, ada yang kedua suami nggak bisa ngatur duit, ya duitnya habis terus gitu. Ada yang ketiga memang dia nggak mau mikir. Mau langsung ini, kalau mungkin jadi pegawai, sudah ini ATM langsung dikasih nih, sudah kamu ngatur ini uang semua masuk di sini. Boleh nggak seperti itu? Boleh saja. Karena untuk siapa yang pegang duit nggak diatur. Tapi ingat, laki-laki pemimpin, maka nanti dia berhak untuk ngatur itu. Istri cuma bagian bendahara. Tapi kalau saya bilang nanti ngatur untuk ini, sudah nurut itu. Bu Menteri tadi nurut aja apa kata Pak Bos. Sehingga boleh saja istri pegang seperti itu. Nanti kalau itu memang tujuannya cuma pegang saja, berarti kalau dia mau pakai untuk di luar selain nafkah dan kebutuhan rumah, berarti tinggal minta izin. Mas, ini saya boleh ngambil ya, saya mau beli ini itu. Untuk kebutuhan dia, tinggal minta saja. Ya, tinggal minta izin dari yang punya uang tadi. Seperti itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Yang penting damai. Itu aja tujuannya. Mohon solusinya untuk teman saya, seorang istri 3 anak, usia pernikahan 20 tahunan, suaminya jarang kerja, jika ada uang dikasih ibunya, tidak kasih nafkah, dia KDRT fisik, KDRT mental, KDRT seksual, tidak mau membantu momong dan urus rumah. Bagaimana teman saya, Ustadz? Soalnya utangnya banyak. Ini pilih bertahan atau berpisah. Selalu saya kasih jawaban itu pasti sabar dulu. Itu pasti itu. Itu sudah jawaban template dari saya. Memang kayak gitu jawaban saya. Kalau masih bisa sabar, sabar. Harap kebaikan dari situ dan harap suaminya juga dapat hidayah. Kalau sudah nggak kuat lagi, silakan datang ke Wonosari, ke pengadilan agama. Tanya pengurusannya di sana, nanti akan dibantu. Insya Allah ini alasannya banyak dan bisa gol ini di sini. Tapi ingat satu hal, ya. Biasanya saya berikan jawaban ini kalau istri punya kekuatan finansial dan suami nggak pernah kasih nafkah. Tapi kalau istri nggak punya kekuatan keuangan, nah banyak timbang-timbang lagi. Karena takutnya nanti dia bisa mudorotnya lebih besar, bahayanya lebih banyak, malah tambah susah. Semuanya ingat butuh pertimbangan yang matang. Nggak boleh kesusu, nggak boleh tergesa-gesa. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya? Monggo. Nah, pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitan ini ibadah itu tanpa dalil berdosa. Ibadah tanpa dalil itu berdosa. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil. Betul. Ini saat sebelum sholat Jumat. Saya itu pengen ya seperti teman-teman banyak ada. Tapi kan ada teman-teman saya itu dia banyak di masjid. Itu datang sholat terus sampai
Imam, kadangnya sholat sunnah pas kurang tahu. Tapi itu ada dalilnya ada atau seperti apa yang lebih baik saat kita hadir di sholat mendatangi Sholat Jumat. Ya. Oke. Berarti dia sholat sunnah terus sampai imam datang, sampai khotib naik mimbar. Namanya sholat sunnah mutlak. Sholat 2 rakaat bebas walaupun matahari sudah di atas kepala, itu masih dibolehkan. Sampai khotib naik mimbar baru berhenti. Dan itu yang tepat dalam masalah ini. Jadi tidak ada sholat qobliyah Jumat. Yang ada nanti ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat nanti bisa kerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Sedangkan tadi sebelum Jumatan sholat sunnah mutlak. Seperti itu. Yang paling besar pahalanya sholat 2 rakaat duduk atau berapa? Yang paling bagus, yang paling banyak jumlah rakaatnya. Kalau cuma 2 dibandingkan 12, lebih banyak mana? 12 kan? Oke, maka lebih banyak rakaat lebih besar pahalanya. Seperti kata Imam Asyuti, maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Yang lebih banyak aktivitas lebih besar pahalanya. Gitu. Berarti boleh nambah 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi sampai khotib naik mimbar. Bolehkah pengeras suara masjid untuk menyiarkan orang meninggal tapi bukan Islam? Saya pernah dapat pertanyaan ini di daerah Pogung di Jogja sana. Terus saya bilang gini, mungkin masukan saya pada bukan pengurus masjidnya, tapi untuk satu padukuhan. Baiknya dibuat satu fasilitas umum, ada tower di situ, tempatnya tinggi, untuk siarkan pengumuman-pengumuman kayak gini. Semua silakan pakai. Mungkin taruh di balai padukuhan, ya, bikin tower gitu yang tinggi, ya. Nanti satu padukuhan itu nyumbang untuk itu. Kemudian silakan umumkan pengumuman apapun. Nanti untuk di masjid khusus yang muslim saja. Jadi urusan yang di masjid itu keislaman saja, atau kalau ini masalah mengumumkan kematian tadi cukup orang muslim saja yang diumumkan di masjid. Itu lebih aman itu. Ya. Karena urusan masjid kan urusan kita-kita saja kan? Jangan urusan luar. Jangan urusan luar masjid. Maka buat aja tempat yang tinggi ya untuk umum. Kemudian pasang toa di situ, ya, semuanya nanti dapat maslahat atau dapat kebaikan. Nah, insya Allah itu lebih manfaat dan tidak banyak menyinggung juga dengan hal yang lainnya. Di dalam berkeluarga terdapat hak antara suami dan istri. Yang saya tanyakan di sini, apa hak suami dan apa hak istri? Kalau hak suami berarti yang dia mesti dapatkan dari istrinya kan, dan istrinya lakukan gitu. Istri punya kewajiban dan itu jadi hak suami. Ya, istri harus manut, istri harus taat. Karena ayat tadi menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin. Maka yang jadi istri di sini dia harus taat pada pemimpin. Sedangkan hak istri adalah dia berhak dinafkahi. Maka itu jadi kewajiban suami. Kewajiban suami itu adalah wajib mengeluarkan nafkah untuk istri jika terpenuhi 2 syarat. Apa 2 syarat ini? Yang pertama, at-tamkin, yaitu istri telah menyerahkan dirinya pada suaminya. Artinya dia rela digauli oleh suaminya, maka nafkah jadi wajib. Ditambah syarat yang kedua, al-ittiba. Istri ini mengikuti tempat tinggal suami. Suami di mana dia ikut suaminya. Jika terpenuhi 2 syarat ini, maka suami wajib memberi nafkah pada istri dan itulah hak istri. 2 syarat tadi. Nah, maka itu secara umum untuk hak suami dan hak istri. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ya.
banyak kasus di era sekarang ini perceraian banyak, jadi misalnya kata Ustaz, bagaimana kalau kasus keluarga yang meminta cerai itu istrinya, sedangkan suaminya satu kali itu belum pernah menjatuhkan talak, kemudian setelah jawabannya itu terampak, jadi dia naik ke pengadilan sendiri, kemudian suaminya nggak mau datang, tapi tahu-tahu udah punya. Pasti ada masalah. Nggak mungkin pengadilan keluarkan sesuatu nggak ada masalah, Pak. Nggak mungkin. Negeri kita itu punya banyak pertimbangan. Tapi kasusnya beda. Itu suaminya itu sama sekali belum menjatuhkan talak sepuluh. Nggak peduli itu. Nggak peduli. Sah aja. Sah. Padahal Hak pengadilan. tidak ada. Nggak peduli. Secara syar'i nikahnya pun perintah cerai itu enggak secara syar'i. Sekarang hukum pengadilan syar'i apa bukan? Sudah selesai. Jadi intinya sah ya. Sekarang mau lawan hukum pengadilan, saya mau lawan. Ya gitu aja. Kasusnya saya balik lagi. Si suami jatuhkan talak pada istri. Proses nih di pengadilan. Tapi pengadilan bilang, enggak, kami enggak kabulkan. Kamu berdua masih suami istri. Siapa yang mau lawan pengadilan? Siapa yang mau lawan? Kenapa pengadilan tadi batalin tadi talaknya? Karena enggak memenuhi syarat. Hak pengadilan. Enggak, kamu suami istri, alasan kalian enggak kuat. Coba mau protes di mana coba? Enggak, saya mau pisah. Siapa suruh kamu pisah? Sama ketika pengadilan ya putusan talak, pengadilan resmikan sama. Kalau ini gugat cerai namanya. Gugat cerai memang nggak butuh si laki-laki hadir, tapi pasti ada masalah. Misalnya masalahnya apa? Wah, si suami tinggalin istrinya, nggak kasih nafkah, nggak pernah pulang ke rumah, sudah 2 tahun 3 tahun, coba nggak dikasih nafkah. Enggak peduli di situ suami bilang talak atau enggak. Itu untuk lindungi hak perempuan. Sekarang kalau pengadilan biarin kayak gitu. Wih, zolimi perempuan, Pak. Kasihan. Saya mau tanggung jawab dia. Wong dia enggak dikasih nafkah terus. Kan mendingan talak jadi gugat cerai tadi disahkan, terus dia cari suami baru yang lebih tanggung jawab. Iya kan? Betul enggak? Justru kalau pengadilan nggak sahkan itu zolimi istri. Hah? Nggak mungkin, Pak. Di pengadilan kita tolong husnuzon, Pak. Nggak mungkin. Kalau sudah sampai di ranah pengadilan, pengadilan itu asalnya nggak mau jatuhkan loh itu. Setiap proses cerai itu ada lobby-lobby dulu, islah dulu. Benar nih kamu mau cerai, itu dulu. Gitu, Pak. Pasti ada masalah. Kalau jenengan bilang nggak ada masalah, nggak mungkin. Saya aja nggak percaya. Saya nggak percaya itu. Iya, saya lebih husnuzon pada pengadilan. Justru saya curiga nih istrinya ngapain ngajuin. Pasti ada sesuatu. Mungkin nggak hanya uang saja, Pak. Macam-macam. Kan belum ditanya. Coba tanya aja. Nah, iya, jenengan aja nggak berani. Pengadilan kan sudah tahu semua. Kalau jenengan mau tahu masalahnya, itu biasanya sudah dibukukan itu. Cari di Google itu ada. Perceraian si A dengan si B. Itu tadi itu rinciannya itu. Dulu pernah ada artis siapa itu yang dia itu punya dia cerai, orang tahu semuanya itu. Kenapa? Wah, tinggal dicari. Tahu sebab cerainya itu apa? Gak mungkin pengadilan itu putuskan asal-asalan, Pak. Husnuzon. Itu. Justru saya curiga sama si laki-laki. Kok dia nggak datang? Ya? Ada undangan pasti, Pak. Itu ada undangan. Gak mau cerai. Pasti istrinya itu ada sesuatu. Dia nuntut kayak gitu. Masih suka tapi gak mau nafkahi. Gimana?
Pak, I love you nggak ngaruh lagi Pak. I love you nggak ngaruh. Bilang saya sayang kamu, ngasih nafkah enggak? Enggak. Mana ada istri yang mau kayak begitu? Nggak ada. I love you itu cuma awal nikah saja Pak. Setelah 5 hari nikah, sebulan nikah, pakai I love you masih payu Pak? Masih? Enggak. Yang dibutuhkan apa? Mana nafkahnya? Betul nggak Pak? I love you itu cuma awal-awal aja. Saya sayang kamu awal-awal aja. Tak mungkin itu. Pasti ada sesuatu. Coba tanya lagi. Tanya sama si laki-laki, kamu buat salah apa? Jujur. Daripada tanya ke pengadilan nanti kebuka tuh. Nanti ya. Baik, saya rasa cukup ya. Cukup nggih? Makanya jadi suami yang baik, tanggung jawab gitu ya. Insya Allah aman-aman aja. Jalani syariat dengan baik, itu sudah cukup. Jadi istri yang taat, suami, aman keluarga. Ya, nggak jadi pertengkaran, nggak jadi ini, ya, semuanya kembali pada syariat. Demikian, semoga Allah beri taufik pada kita semuanya dan Allah bimbing kita terus untuk beramal soleh dan keluarga sakinah dikurniakan sakinah mawaddah warahmah. Ya, kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.